damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Nats renungan untuk kita pada hari ini Rabu 15 Juni 2022 yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian bunyinya: di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih dan Allah tidak terpisahkan. Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Dan kasih adalah karakter Allah. Kasih itu mengagumkan. Coba kita perhatikan kalimat ini. Allah yang kudus mengasihi manusia yang berdosa. Allah yang benar mengasihi manusia yang bersalah. Allah yang maha tinggi mengasihi manusia yang hina. Allah yang maha mulia mengasihi manusia yang terpuruk dalam dosa. Dari mana kita tahu bahwa Allah mengasihi manusia berdosa? Dari firman Tuhan pada ayat sebelumnya, itu pada ayat 9, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Seiring dengan yang disampaikan oleh Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, bukti kasih Allah kepada manusia berdosa adalah Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Dan tujuan pengutusan anaknya itu, catat, supaya kita hidup olehnya, atau supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan karya penebusan anaknya yang telah datang ke dunia ini, supaya kita hidup, dan kehidupan kita oleh Dia bukan karena diri kita, tetapi karena anaknya. Dan seterusnya, kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, selanjutnya kasih yang Allah tunjukkan dan buktikan kepada manusia berdosa dan manusia yang tidak sempurna ini adalah supaya kita sesama manusia juga saling mengasihi dengan meneladani kasih Allah seperti yang disampaikan penulis di ayat selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi perlu dicatat, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya, kita manusia sudah menerima kasih Allah, maka seharusnya kita mengasihi orang lain. Sebab jika kita hanya menerima, tidak mau memberi, sebenarnya kehidupan itu mati. Seperti kisah laut mati yang hanya menerima air, dan air yang ada padanya tidak pernah mengalir keluar.
sehingga dia disebut laut mati dan kehidupan tidak ada di sana. Atau kita ibaratkan seperti kita manusia yang setiap hari makan dalam seminggu, makan dan minum, tetapi tidak pernah BAK, buang air kecil, atau BAB, buang air besar. Apakah kita sehat? Tentu tidak, bukan? Bahkan kita akan ke dokter berobat supaya kita bisa BAK dan BAB. Dan jika kita tidak bisa dengan obat, maka akan dioperasi. Tentu sakit, bukan? Kalau kita harus dipaksa mengeluarkan yang seharusnya harus keluar. Dalam hidup ini juga seperti itu. Ada bagian orang lain, ada bagian orang miskin yang dititipi di setiap rezeki kita. Tetapi jika kita tidak mengeluarkan atau menyalurkannya, maka suatu saat kita akan dipaksa mengeluarkannya. Tentu dengan berbagai cara yang tidak kita sadari dan kita inginkan. Mungkin lewat sakit penyakit, mungkin lewat urusan yang berbelit, mungkin lewat persoalan yang membuat kita bermasalah. Masalah yang berbuntut dengan masalah, bukan masalah diselesaikan tanpa masalah. Yang ketiga, mengasihi Allah, merespon kasih Allah adalah dengan mengasihi sesama manusia, seperti yang disampaikan pada ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan takut untuk mengasihi. Kasihmu yang adalah meneladani kasih Allah, yang bukan hanya mengasihi orang benar. Demikianlah para pengikutnya bukan hanya mengasihi orang-orang yang baik kepadanya atau orang-orang yang mengasihinya, tetapi juga mengasihi orang yang membencinya. Sulit? Ya, tetapi bisa kita lakukan, asal jangan takut. Sebab kasih Allah yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan jika kita takut, maka kita tidak sempurna di dalam kasih. Dan tentang mengasihi yang membenci kita, telah Tuhan Yesus berikan keteladanan saat dia disalibkan. Dia mengasihi para pembencinya seperti doanya kepada Bapanya di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita teladani apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita pasti bisa. Jangan takut. Senantiasalah meminta pertolongannya agar kita dikuatkan dan dimampukan mengasihi sesama kita tanpa ketakutan. Amin.